Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erniana. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Alhamdulillah sehat walafiat dan kabar baik. Nih, alhamdulillah, meskipun dengan tugas yang semakin padat ya, Bu, kita tetap semangat demi satu tujuan, mencerdaskan anak bangsa. Ya, Siap, Bu, pasti. iya, terima kasih, Bu. Baik, Bu, sebagaimana sebelumnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas ya, Bu. Tentunya sebelum kita melakukan praktik pembelajaran, kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu. Nah, ini bertujuan supaya kita bisa mengetahui persiapan-persiapan apa saja yang telah Ibu laksanakan sebelum melakukan praktik pembelajaran. Baik, Bu, siap. Ya, dan untuk nantinya Ibu membawakan mata pelajaran matematika ya, Bu. Dan untuk ini kira-kira kelas mana yang akan Ibu pilih untuk praktik sebentar? Yang akan saya pilih itu kelas 8. Iya, kelas 8 ya, Bu. Untuk pelajaran di kelas 8, apa indikator atau KD yang telah Ibu siapkan untuk materi ini? Indikator atau KD yang akan saya pilih sebentar yaitu menyelesaikan permasalahan tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Iya, baik, Bu. Mungkin ada metode-metode yang telah Ibu persiapkan untuk menerapkan pembelajaran ini? Metode yang akan saya pilih yaitu metode scientific learning, yaitu pembelajaran berkelompok. Iya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, mengapa Ibu memilih metode ini? Saya memilih metode pembelajaran berkelompok karena menurut saya itu sesuai dengan minat siswa. Oh iya, baik, Bu. Mungkin bisa diceritakan tahapan pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu lakukan sebentar? Tahapan pembelajaran yang akan saya lakukan sebentar yaitu pertama, ya sebelum melakukan pembelajaran yaitu mengajak peserta didik berdoa menurut keyakinan masing-masing, kemudian mengecek kehadiran siswa, ya, dan selanjutnya menyampaikan materi yang akan saya bawakan hari ini. Namun sebelumnya saya memberikan pertanyaan semantik dulu tentang materi sebelumnya. Iya. Materi yang dipelajari minggu lalu supaya peserta didik mengingat kembali materi yang telah dipelajari minggu lalu karena akan berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan hari ini. Iya, baik, Bu, ya. Mungkin ada persiapan tertulis yang Ibu telah siapkan juga? Ya, persiapan tertulis yang saya telah siapkan yaitu tentunya administrasi, itu kan sebagai tugas pokok kita sebagai guru, kemudian seperti daftar hadir dan daftar nilai, alat dan bahan ajar. Iya, baik, Bu. Dan alat dan bahan ajar atau sumber belajar juga tentunya Ibu telah siapkan ya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan secara sistematis seperti apa yang telah disiapkan, Bu? Ya, alat dan bahan yang saya siapkan yaitu gambar segitiga yang terbuat dari kertas pedalaran, itu segitiga sama sisi karena berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ya, baik, Bu. Mungkin persiapannya sudah cukup baik ya, Bu. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran sebentar bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sukses ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sebelum mulai pembelajaran siapkan dulu ketua kelasnya.
Seluruhnya siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelum Gerak. baca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Duduk siap, gerak. Ya. Siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Jadi sebelum kita berdoa memulai pembelajaran, sebelumnya coba cek semua dulu di bawah meja tak atau kursi tak. Kalau ada sampah dibersihkan. Ya, sudah bersih ya. Karena kalau misalnya kelas bersih, otomatis bisa belajar dengan baik ya. Iya. Jadi sebelumnya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu terlebih dahulu akan menanyakan bagaimana kabar kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya saya akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelumnya coba periksa dulu di bawah mejanya, di bawah kursinya. Apakah ada sampah? Ya, sudah bersih ya? Ya, karena kalau kelas bersih, otomatis kita akan belajar dengan baik ya. Oke, sebelumnya materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menyelesaikan permasalahan tentang teori Pitagoras dan triple Pitagoras. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya dulu, apakah masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang teorema Pitagoras? Coba siapa yang masih ingat bagaimana rumus segitiga siku-siku? Coba. Sisi terpanjang. Sisi panjang sama dengan Ya. panjang apa? Yang lain? Siapa yang masih ingat? Bagaimana rumus segitiga siku-siku? Sisi terpanjang sama dengan? Sepakat Ya. Iya. Sisi terpanjang sama dengan sisi lain pangkat 2 ditambah sisi lain pangkat 2. Kalau hasilnya sama, itu menandakan bahwa itu adalah segitiga. Iya.
Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu menyelesaikan permasalahan teori Pitagoras dan triple Pitagoras. Namun sebelumnya, Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudut yang berukuran 30 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Baik anak-anakku, coba buka bukunya halaman 36. Sudah? Coba perhatikan, menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 30 derajat dan 90 derajat. Coba perhatikan kemari, ini merupakan gambar segitiga sama sisi. Kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena ketiga sisinya sama panjang. Nah, coba perhatikan lagi di sini. Ini adalah segitiga ABC. Kemudian di sini di tengahnya ada garis apa namanya ini yang putus-putus? Garis simetri. Kenapa dikatakan garis simetri? Karena kalau segitiga ini saya lipat seperti ini, maka akan simetri, maksudnya sama besarnya ya. Jadi ini merupakan garis simetri. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada seperti ini, garis seperti ini. Itu menandakan bahwa ini merupakan segitiga siku-siku. Coba perhatikan kemari. Ini sama sama dengan yang Ibu pegang. Ini gambarnya merupakan segitiga sama sisi, segitiga ABC. Kemudian di tengah ada garis simetri seperti ini. Kemudian di sini ada tanda sudut siku-siku. Kita beri nama di sini D, ya. Kalau misalnya segitiga sama sisi segitiga sama sisi berarti tadi itu ketiga sisinya sama panjang. Jadi kalau misalnya di sini saya kasih 60 derajat, kemudian di sini 60 derajat. Di sini 60 derajat. Coba perhatikan pertanyaan yang ada di bukunya.
Berapakah besar ketiga sudut segitiga ABC? Ini A, B, C. Ini ketiga sudutnya. Berarti di situ 60. Nah, coba di situ dijawab di situ yang nomor 1 60 derajat. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, berapakah besar sudut di bawah ini? Sudut ACD. Coba yang mana itu sudut ACD? C, D. Nah, ini yang dimaksud. Berapa kira-kira di sini? 30. Iya, kenapa 30? Karena ya terbagi 2. Nah, tadi kan di sini 60 derajat sehingga kalau dibagi 2 menjadi 30. Nah, di situ 30 derajat. Yang ketiga. Sudut ABC. Bagian B ya, sudut A. Nah, ini yang dimaksud. Berapa di sini kira-kira? Ya, ini ada tandanya. Sudut siku-siku. Berarti kalau siku-siku 90. Jadi di situ B 90. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas yaitu berkelompok ya. Kita bagi kelompok seperti ini saja ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang coba bergabung dengan anggota kelompoknya. Nah, di situ saya sudah bagikan masing-masing setiap kelompok saya bagikan itu 1 kertas ya. Coba itu diselesaikan bagaimana itu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya, masih ingat rumusnya ya? Ya, coba kerjakan dengan teman kelompoknya. Dijawab di situ saja di kertas. Coba jawab dengan menggunakan rumus ini atau bisa dengan menggunakan rumus Pythagoras tadi. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Coba siapa yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya? Coba naikkan tangannya siapa yang berani. Coba kelompok 2. Berdiri. Berdiri, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan menggunakan rumus sisi terpanjang sama dengan sisi lain pangkat 2 ditambah sisi lain pangkat 2, yaitu sisi terpanjangnya 17 pangkat 2 sama dengan sisi lain 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Hasil dari sisi terpanjang 289 sama dengan 225 ditambah 64. Hasil dari sisi terpanjang sama dengan sisi lain yang merupakan
segitiga siku-siku sesuai dengan penerapan rumus teorema Pitagoras. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain sama? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Baiklah, Ibu sudah melihat hasil kelompoknya dan semua telah memaparkan hasil kelompoknya, dan Ibu akan bertanya siapa yang bisa menarik sebuah kesimpulan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Coba naikkan tangannya. Saya, Bu. Dinda. Saya dapat menyimpulkan bahwa pada hari ini kita belajar tentang perbandingan sisi segitiga pada siku-siku dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Saya juga sudah memahami soal yang diberikan per kelompok tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi Ibu akan menarik satu kesimpulan tentang materi pembelajaran pada kita hari ini, yaitu menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudut yang berukuran 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, bahwa teorema Pitagoras berkaitan dengan segitiga siku-siku dengan rumus sisi terpanjang pangkat 2. Iya. Kalau hasil dari sisi terpanjang sama dengan sisi lain pangkat 2 ditambah sisi lain pangkat 2, berarti itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, jadi itulah kesimpulan yang dapat Ibu berikan pada pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan selanjutnya kita lebih memahami tentang apa itu teorema Pitagoras. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang lingkaran. Ya, jadi cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pendamping, Ibu praktek pengajar, teman rekan sejawat yang insya Allah hari ini akan melakukan pasca observasi. Baik, Bu Erniana, seperti yang telah kita sepakati bersama bahwa kita akan melakukan pasca observasi, ya Bu. Tentunya pra observasi dan praktek pembelajaran di kelas sudah kita laksanakan, dan insya Allah sebentar kita akan melakukan pasca observasi. Ya, sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, alhamdulillah Bu. Baik Bu. Sesuai dengan proses pembelajaran yang telah kita lakukan, bagaimana pendapat Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas sebelumnya? Ya, setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas, saya merasa senang dan puas terhadap respon anak-anak.
sangat antusias sekali menerima materi dari saya, Ibu. Oh iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Nah, menurut Ibu, pada proses pembelajaran, apakah menurut Ibu itu sudah sesuai dengan yang direncanakan atau bagaimana, Bu? Menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya, Ibu. Baik, Bu. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita sedikit, kira-kira di hal bagaimanakah Ibu sudah merasakan puas dalam memberikan proses pembelajaran di kelas? Baik, Ibu, saya akan bercerita sedikit tentang apa yang saya alami di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ya. Yang saya perhatikan bahwa anak-anak itu sangat antusias sekali dan senang sekali dalam menerima materi yang saya berikan, terutama dalam pada saat saya kasih tugas kelompok, mereka berlomba-lomba untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Ya, baik, Bu, luar biasa ya, Bu, ya. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana ketercapaian pembelajaran yang telah Ibu? Menurut saya, alhamdulillah sudah 70% anak-anak sudah memahami, meskipun ada sedikit 30% lah siswa yang masih kurang memahami tentang materi yang saya kasih. Iya, baik, Bu. Nah, menurut Ibu, apa kira-kira yang menjadi kesulitan siswa? Kesulitan siswa yang saya perhatikan yaitu pada akar perpangkatan, terutama itu soal perkaliannya. Saya rasa itu yang masih kurang, yang 30% siswa itu. Baik, Bu. Nah, mungkin menurut Ibu ada hal-hal yang dirasakan sulit dalam memberikan materi tadi, Bu? Nah, itu yang siswa yang belum memahami itu saya sulit untuk memberi. Tapi itu suatu tantangan bagi saya untuk memberikan perhatian secara langsung, mendekati secara langsung, memberikan bimbingan secara langsung. Iya, baik, Bu. Mungkin ada alternatif yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini tersebut? Ya, alternatif yang saya lakukan yaitu selain memberikan pendekatan secara langsung, bimbingan secara langsung, yaitu juga dengan tutor sebaya bagi teman yang sudah mengerti, ya. Jadi mereka akan membimbing teman yang belum mengerti. Iya, baik, Bu. Sangat luar biasa sekali ya, Bu. Mungkin ada tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah ini, Bu? Tindak lanjut yang saya berikan yaitu itu memberikan bimbingan tutor sebaya, terutama dalam hal perkalian. Karena itu yang menjadi inti dari akar perpangkatan. Iya, luar biasa, Bu. Memberi bimbingan secara langsung, Bu, ya. Dan kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Insya Allah setelah libur ini saya akan memberikan bimbingan secara langsung. Iya, baik, Bu. Luar biasa. Terima kasih banyak, Bu Erniana, atas pasca observasi untuk hari ini dan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah proses pembelajaran, hal-hal yang sebaiknya akan Ibu laksanakan. Ditunggu, Bu. Terima kasih banyak sekali lagi dan semoga sukses untuk kita semua. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.